Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Ari Wijaya 2115. Pada video kali ini yakni tentang motor Scoopy. Nah, untuk langkah awal coba kita cek dulu kilometernya. Oke. Kita on kan dulu kontaknya, kita lihat kilometernya. Motor Scoopy ini di kilometer 21.729 km. Nah, tadi setelah saya coba itu yang terasa itu di bagian rem depannya. Jadi pistonnya itu tidak bisa balik secara maksimal. Tuh. Ketika di tuas rem ditekan, master rem tidak bisa kembali dengan maksimal. Jadi nanti mengakibatkan si piston rumah babinya itu tidak bisa bebas sehingga mengakibatkan kampas cepat habis. Kemudian juga switch rem akan mudah menyala karena tidak tertekan oleh master remnya. Nah, ini kita coba cek dulu oli remnya. Nah, untuk oli rem, sekedar info, untuk oli rem penggantiannya di antara 20.000 sampai 25.000. Nah, ini sudah 21.000 sekian kan. Jadi sebaiknya diganti oli rem. Nah, dikarenakan piston juga sudah lemah pernya, nanti kita ganti aja sekalian. Nah, kita coba cek olinya. Nah, olinya ini sudah bening. Biasanya kalau olinya masih bagus itu berwarna kuning. Nah, cek berwarna seperti itu, sebaiknya dilakukan penggantian oli rem karena per masternya ini sudah lemah, tidak bisa balik lagi keluar dengan secara maksimal, maka kita ganti saja master remnya sekalian. Nah, untuk pertama-tama untuk penggantian masternya kita keluarin dulu olinya. Nah, kita buka pakai kunci 8 ring. Kita buka, kita copot baut 8-nya. Putar terus sampai baut nempelnya copot. Nah, ini sudah saya buka, tapi oli remnya tetap tidak keluar. Nah, ini coba saya rem dulu dan tetap tidak bisa keluar semua ya, itu ya, harusnya otomatis langsung turun oli remnya sudah keluar, tapi ini tidak mau keluar. Nah, langkahnya kita buka tadi tuas remnya, kemudian kita tarik keluar itu master remnya. Nah, ini pakai tang. Nah, kita jepit, kemudian kita tarik keluar. Jadi lubang di sininya agar terbuka, kemudian olinya bisa keluar secara otomatis. Nah, ini udah keluar. Kualitasnya pun juga sudah seperti itu karena ya sudah 21.000. Kita tunggu sampai habis. Nah, harusnya jika master rem itu bisa keluar secara maksimal, jadi pernya masih bagus, itu akan otomatis olinya itu keluar dengan cepat seperti ini. Tapi dikarenakan pernya sudah lemah, jadi perlu ditarik keluar agar lubangnya tidak tertutup dengan seal masternya. Nah, ini sudah olinya sudah seperti ini ya, sudah waktunya dilakukan penggantian. Oke.
biarkan habis dulu secara perlahan. Kita tunggu. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah habis. Kita tinggal copot master remnya. Kita buka dulu karet penutup luarnya, kemudian kita lepas spy-nya dengan tang, kemudian kita keluarkan master remnya. Kasih itu apa namanya, lap, agar nanti oli-oli yang ada di master tidak menetes ke bawah. Nah, ini saya coba beberapa kali untuk memfokuskan kameranya agar terlihat kondisi masternya, tapi sudah saya coba beberapa kali tetap saja tidak mau fokus ke itunya ya, ke masternya ya. Pokoknya masternya sudah seperti itu, pernya sudah lemah, kemudian di bagian luarnya ada banyak jamur. Oke, setelah itu tinggal kita bersihkan rumah masternya menggunakan lap, dengan menggunakan juga obeng panjang untuk membersihkan di bagian dalamnya, supaya tahu ada kotoran atau jamur yang ada di bagian rumah masternya. Kita lihat gombal lapnya kita dilitkan, kemudian kita masukkan ke dalam rumah masternya. Kita tekan secara perlahan. Sekiranya nanti sudah bersih, tinggal dilepas, kemudian semprot menggunakan angin kompresor. Nah, ini yang bagian untuk olinya, rumah masternya kita bersihkan sekalian, kemudian disemprot menggunakan angin kompresor. Kita bersihkan lagi. Setelah itu kita tinggal semprot. Nah, ini dirasa sudah bersih. Kemudian kita tinggal ambil master remnya. Nah, ini master remnya. Sebelum pemasangan master rem, jangan lupa di bagian sealnya itu kita kasih stempet. Nah, biasanya saya menggunakan stempet CVT agar mudah ketika memasukkan master remnya dan menjaga sealnya itu tetap bagus. Nah, ini stempetnya kita oleskan bagian depan, seal yang bagian depan, kemudian seal yang bagian belakang. Oke, kita pasang, tekan, kemudian kita tahan menggunakan jempol kiri, kemudian kita pasangkan napringnya menggunakan tang. Nah, begitu, kita tekan dengan jempol sebelah kiri, dan kita tekan spy-nya dan menggunakan tang. Ya, setelah masuk, kemudian kita tinggal
pukul perlahan menggunakan obeng min panjang. Oke. Udah. Kemudian kita ambil tutup karetnya. Dan pemasangan tuas remnya belakangan saja, karena kita akan masukkan oli rem. Nah, nanti ketika oli rem sudah diisikan, sudah tidak ada angin palsu, baru kita pasangkan tuas remnya. Ini kita isi dulu. Oli remnya. Kita lihat bahwa nanti untuk tutorial cara penggantian olinya yang lebih simpel dan mudah, nanti di lain kesempatan akan kita bahas, agar nanti bila teman-teman ingin mengganti oli remnya agar bisa diganti di rumah, atau kalau tidak ada waktu bisa dipercayakan ke bengkel-bengkel langganan teman-teman. Nah, jangan lupa di bagian tuas rem pennya ini kita kasih stempet agar lancar ya. Di bagian master remnya itu juga dikasih, agar nanti ketika di tuas rem direm itu tidak terasa ngegergel. Jadi di tuas ditekan itu lancar gitu ya, jika menggunakan stempet. Oke, kita pasangkan bautnya. Tekan sedikit ke dalam, kemudian masukkan bautnya. Jangan lupa pernya. Nah, itu per yang buat tuas rem bagian luar. Nah, itu posisinya harus benar. Kemudian kita putar obeng ya sampai ke bawah. Nah, setelah itu kita tinggal kuncikan pakai baut 10 ya, umur 10. Nah, ini tuas kita tekan, sudah ngerem tapi masih ada angin palsu. Nah, nanti kita tinggal buang saja angin palsunya memakai kunci ring 8 tadi yang di bagian bawah. Oke, kita kencangkan baut 10 umur 10-nya. Ini saya tekan tuasnya. Kemudian kita tutup untuk rumah masternya.
tinggal kencengin pakai obeng plus. Oh ya, untuk pengencangan baut yang obeng itu tidak perlu menggunakan obeng gedor ya, cukup menggunakan obeng saja kemudian dikencangkan menggunakan tangan. Tidak perlu menggunakan obeng gedor. Nantinya jika menggunakan obeng gedor akan sulit ketika seiring berjalannya usia. Nah, ini kita tekan lagi, sudah insyaallah dirasa sudah